Oke, kita lanjut di video yang ke-14 ya. Video yang ke-14, kita ngopi dulu. Oke, di video yang ke-14 ini saya mau berbagi penggunaan shortcut di navigasi dasar ya. Kayak untuk mengcopy, paste, mendelete gitu. Pakai shortcut, membuka Windows Explorer, menutupnya, terus eh, membatalkan perintah itu ada ya fiturnya ya. Ya kita buka dulu. Yang pertama adalah Windows File Explorer ya. Sama aja sebenarnya Windows Explorer sama File Explorer. Oke, kita buka dulu. Kalau biasanya kan kita klik di search terus kita pilih File Explorer ya. Nah, ini bisa dengan full menggunakan shortcut yaitu Windows E. Nah, nanti akan muncul dia tampilan file export ini ya. Itu yang pertama, shortcut yang pertama adalah Windows E. Nah, muncul lagi baru Windows E, muncul lagi baru. Itu ya. Dan juga untuk menutupnya ini bisa dengan CTRL-W ya, CTRL plus W. Nah, nanti dia akan menutup si ini ya, si jendela yang sudah terbuka. Tapi sebelumnya harus diklik dulu jendelanya, harus aktif ya. CTRL-W, sorry, CTRL-W. Oke, CTRL-W ya, CTRL-W. Nah, gitu. Harus aktif CTRL-W. Nah, gitu ya. Kalau Windows E itu untuk membuka file explorer, kalau CTRL-W dia akan menutup atau simpelnya tombol yang di pojok kanan atas ini atau tombol close. Nah, kita nggak perlu klik tombol close lagi, langsung aja CTRL-W langsung ke close ya, halaman jendelanya gitu sudah ke close. Ya, lanjut. Terus bisa lagi selain dari Windows E ini kita bisa menambahkan jendela ini tapi dengan keadaan aktif jendelanya ya. Misal kita masuk ke tadi ada lagu anak-anak ya. Kalau kita pilih Windows E dia akan langsung larinya ke this PC ya. Tapi kalau kita klik di sini terus CTRL N, nah dia akan membuka jendela baru yang persis direktorinya dengan jendela yang sebelumnya. Itu ya, CTRL N. Oke, ini saya geser dulu. Kita lihat di atas ada yang namanya link address-nya ya, link address direktorinya. Coba kita masuk ke latihan folder 3, membuat folder baru, Pro. Nah, kalau kita klik dia berarti adanya perbaru. Dia adanya di PC data D latihan 3 manajemen membuat folder AS Pro. Nah, kita bisa memanfaatkan kalau untuk kembali lagi ke folder sebelumnya bisa menggunakan tombol back ini ya. Nah, tombol back ini kalau untuk maju tinggal di forward ini, atau kalau mau pakai shortcutnya itu bisa menggunakan ALT terus panah ya. Oke, tombol ALT terus panah kiri dia untuk ke folder sebelumnya ya, seperti itu. Terus kalau untuk ALT kanan, tombol kanan dia untuk folder selanjutnya yang sudah pernah kita pilih sebelumnya ya gitu. ALT panah kiri untuk folder sebelumnya, ALT kanan dia untuk menuju folder berikutnya yang sudah pernah kita pilih itu. Terus bisa juga menggunakan tombol backtest ini ya yang tadi sudah dijelaskan. Selanjutnya ini durasi 4 menit, lanjut. Shortcut pengelolaan file dan folder. Shortcut pengelolaan file dan folder. Oke, saya punya bahan di sini di folder di picture ya. Di sini ada bahan praktek. Nah, ini saya mau copy dulu. Saya blok dulu ya. Saya blok, klik kanan copy. Nah, untuk copy, teman-teman bisa menggunakan shortcut ya, CTRL-C.
Ctrl+A itu untuk seleksi semua file, Ctrl+C itu untuk mengcopy. Itu. Ctrl+A, Ctrl+C untuk mengcopy. Lalu ini mau di copy kemana? Nah, saya klik Windows saya dulu. Saya masuk ke di sini bikin folder baru ya, folder baru 14. Namanya adalah shortcut. Ya, shortcut. Masuk sini. Nah, untuk menempelnya teman-teman bisa klik kanan paste ataupun pakai navigasinya adalah Ctrl+V. Nah, gitu ya biar cepet ya. Nah, kalau misal salah, kita nggak mau di folder ini ternyata, itu bisa dibatalkan perintahnya, jadi nggak usah dihapus dulu filenya. Ya, bisa menggunakan Ctrl+Z. Nah, kalau Ctrl+Z dia akan membatalkan perintah. Ya, misal salah nih, harusnya di luar di sini Ctrl+V gitu. Salah lagi ternyata. Kita tinggal Ctrl+Z aja. Nah, kita masuk ke folder Ctrl+V. Ctrl+Z untuk membatalkan perintah, tapi di sini udah bener nih, kita mau balik lagi Ctrl+Y. Jadi melakukan perintah yang sudah pernah kita lakukan gitu ya. Kayak ibarat undo sama redo ya, Ctrl+Z sama Ctrl+Y. Ini umum digunakan di berbagai aplikasi. Oke, selanjutnya adalah tombol delete. Jadi kalau kita mau ngapus, ya teman-teman mau ngapus file, di sini kan ada yang namanya recycle bin ya. Nah, ini recycle bin. Kalau teman-teman langsung ngapus aja di blok terus delete, maka filenya akan masuk ke recycle bin. Tapi nggak ngapus secara permanen ya. Nah, misal setelah ngapus Ctrl+Z aja. Nah, gitu bisa. Misal file ini saya mau menghapus secara permanen, misal saya mau menghapus 6 item dulu ya. Ini bisa menggunakan shortcut shift terus delete. Nah, nanti dia akan muncul jendela baru, yaitu apa kamu yakin menghapus secara permanen? Oke. Nah, berarti nggak masuk ke recycle bin, jadi datanya langsung terhapus dari SSD atau flash disk teman-teman atau hard disk teman-teman. Oke, ya seperti itu ya untuk navigasi awalnya. Kita lanjut di video selanjutnya yang ke-15. Masih banyak shortcut yang belum kita ketahui lagi. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.